Dan sebetulnya di Indonesia ini Jokowi ini kalah sama MUI. Nyatanya Jokowi ada di bawah keteknya Maruf Amin kok. Ada di bawah keteknya MUI kok. MUI bilang apa, Jokowi manut-manut tinggi. Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Jokowi apakah dia masih petugas partai atau dia sekarang menjadi kacungnya MUI? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Kadang-kadang saya juga berpikir, apakah Tuhan itu harus diteriakkan dengan kuat-kuat gitu untuk supaya mendengar gitu ya. Saya juga kadang-kadang bingung sendiri. Kenapa kalau dilarang itu malah nanti tiba-tiba masa yang datang. Kasus yang kita lihat, kasusnya Meliana di Tanjung Balai dan beberapa kasus di sekitar Jakarta pernah juga sudah ngomong baik-baik, tetap juga Pak. Urusannya pasti nanti ujung-ujungnya masa gitu. Jadi himbauan dari Gus Yakut itu sebetulnya sudah tepat, tapi memang belum ada aturan yang jelas karena itu masih hanya sebatas himbauan dan itu bisa dilakukan bisa tidak gitu Pak Paul. Jadi di satu sisi memang ada baiknya juga pemerintah sudah punya political will untuk mengatur suara TOA ini. Tapi kelihatannya akan ada resistennya seperti yang dikatakan oleh Pak Teh tadi dari Aceh mau datang, mungkin dari daerah lain juga mau datang. Mereka berniat untuk membuat Gus Yakut ini seperti Ahok atau paling tidak menurunkan beliau dari jabatan Menteri Agama. Nah ini yang kita harus ya mau nggak mau ya memang jangan sampai pemerintah ataupun Pak Jokowi menurunkan Gus Yakut gitu. Ya tambah seru nih. Bocah tua nakal. Luar biasa. Ini dia yang biadab-biadab begini nih. Ya langsung pada Jauti. Ya, shalom Pastor. Shalom Pak Jauti. Ya, menarik ya Pak ya topik hari ini, sudah banyak apa yang dikemukakan sama rekan-rekan di sini semua. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat suara TOA ini kan sebenarnya mulai muncul di media-media asing yang melukiskan bagaimana berisiknya TOA yang ada di Indonesia, dan ada beberapa orang bule juga yang saya kenal itu membandingkan ketika dia datang tahun 90-an dengan datang sekarang, itu sudah beda sekali kondisi Indonesia ini Pak, terutama Jakarta gitu. Itu mengatakan kenapa jadi sepertinya Indonesia sudah berubah jadi Timur Tengah ya, udaranya seperti jauh lebih parah daripada di Arab ataupun di Timur Tengah gitu Pak Paul gitu. Yang dikeluhkan sama orang-orang asing yang datang ke sini. Yang kedua, kalau kita lihat ya Pak ya suara TOA ini bagi orang yang bekerja di kantor, bekerja di bidang pendidikan, itu pada jam-jam tertentu ada suara, dan itu mungkin bukan hanya dari satu tempat Pak desibelnya. Mungkin tempat kita itu dikelilingi oleh 2-3 TOA yang luar biasa kencangnya. Terus terang itu para pelajar dan mahasiswa itu juga untuk mendengarkan perkuliahan secara online itu juga terganggu Pak. Gitu. Itu sudah sangat terganggu. Bagaimana ketika orang-orang di kantor itu meeting, ya ada meeting penting gitu ya, harus mendengar suara TOA itu juga terganggu gitu. Jadi artinya memang harus hati-hati, bukan berarti pemerintah ataupun Gus Yakut itu melarang azan, tapi ya harus mengecilkan dan mengatur ini desibelnya itu Pak, karena ini udah sangat mengganggu Pak bagi kegiatan masyarakat secara umum. Itu yang terjadi sekarang ini. Kadang-kadang saya juga berpikir, apakah Tuhan itu harus diteriakkan dengan kuat-kuat gitu untuk supaya mendengar gitu ya. Saya juga kadang-kadang bingung sendiri. Kenapa kalau dilarang itu malah nanti tiba-tiba masa yang datang. Kasus yang kita lihat, kasusnya Meliana di Tanjung Balai dan beberapa kasus di sekitar Jakarta pernah juga sudah ngomong baik-baik, tetap juga Pak. Urusannya pasti nanti ujung-ujungnya masa gitu. Jadi himbauan dari Gus Yakut itu sebetulnya sudah tepat, tapi memang belum ada aturan yang jelas karena itu masih hanya sebatas himbauan dan itu bisa dilakukan bisa tidak gitu Pak Paul. Jadi di satu sisi memang ada baiknya juga pemerintah sudah punya political will untuk mengatur suara TOA ini. Tapi kelihatannya akan ada resistennya seperti yang dikatakan oleh Pak Teh tadi dari Aceh mau datang, mungkin dari daerah lain juga mau datang. Mereka berniat untuk membuat
Gus Yakut ini seperti Ahok, atau paling tidak menurunkan beliau dari jabatan Menteri Agama. Nah, ini yang kita harus, ya mau nggak mau, ya memang jangan sampai pemerintah ataupun Pak Jokowi menurunkan Gus Yakut, gitu. Karena itu akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum depannya, gitu Pak. Baru aturan, baru himbauan saja sudah sampai begitu gerakan politiknya, gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, mengenai hukum, ya saya terus terang seperti yang dibilang teman-teman di sini, sepertinya kok kita punya hukum ini penegakannya hanya pada kaum minoritas saja, yang mayoritas itu nggak pernah kena penegakan hukum, gitu ya. Biar sudah jelas-jelas melanggar itu. Dari kemarin-kemarin kita sudah lihat, terutama kasusnya KC akhir-akhir ini. Dan kadang ya sedih juga ngelihat Indonesia ini kayak begini, gitu. Sementara di zaman Belanda, saya kira mungkin penegakan hukum jauh lebih adil bagi seluruh orang yang melanggar daripada zaman sekarang ini. Kenapa sekarang ini kok sepertinya jadi ada segmentasi, jadi ada diskriminasi penegakan hukum di masyarakat, gitu. Nah, jadi apa yang kita kejar dengan merdeka dan dengan reformasi ini? Apakah yang seperti ini yang mau kita inginkan, gitu? Ya lama-lama ya seperti kata Pak Santi Amar, bisa-bisa lama-lama ya pisahlah lebih baik, gitu. Indonesia ini akhirnya, karena sudah nggak ini lagi Pak, sudah nggak memperlakukan seluruh warganya itu secara adil dan diperlakukan sama. Itu kira-kira. Jadi memang suara TOA ini kelihatannya sepele, bahkan sekarang kalau kita lihat teman-teman yang bekerja di bidang properti itu kalau mau menjual properti yang berdekatan dengan tempat ibadah yang bertoa itu pada umumnya susah untuk laku Pak, gitu. Atau kalaupun laku murah dan orang mau beli juga dekat dengan ini dengan toa, gitu, nggak mau beli Pak akhirnya, gitu. Nah, ini jadi persoalan juga. Jadi sementara orang-orang yang bersuara dari sana mengatakan ya kalau nggak mau dengar suara toa pergi aja dari lingkungan sini lah. Kalau orang-orang pergi dari lingkungan situ, siapa yang mau datang ke tempat ibadah tersebut, gitu, misalnya contohnya seperti itu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita nggak perlu tanyakan karena kita merasa agak lucu dan aneh, tapi terpaksa kepikiran, gitu Pak Paul, gitu. Saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak Paul. Itulah masalahnya sekarang. Masalahnya adalah waktu saya tinggal di Cinere itu ya, di Jakarta ya, kompleks kami itu ya cuman berapa kakak saja, terus ada masjid, bukan musola ya, masjid yang datang itu justru dari kampung luar, bukan dari rakyat setempat. Coba edan kan. Nah, jadi memang itulah menurut saya ini bukan sekedar gangguan, bukan sekedar TOA ini bukan sekedar gangguan dan apa ya, sekedar sentimen minoritas mayoritas, bukan ya, tetapi memang politik, sebuah politik TOA, tempat sarana untuk menunjukkan dominansi Islam. Dan sebetulnya di Indonesia ini Jokowi ini kalah sama MUI. Nyatanya Jokowi ada di bawah keteknya Maruf Amin kok. Ada di bawah keteknya MUI kok. MUI bilang apa, Jokowi manut-manut tinggi. Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Jokowi apakah dia masih petugas partai atau dia sekarang menjadi kacungnya MUI? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Oke, lanjut lagi. Pak, jadi sebenarnya begini Pak, sekarang ini kan era teknologi. Jadi sebetulnya kalau kita mengingatkan seseorang untuk ibadah, karena setiap warga negara punya hak untuk melakukan ibadah ya. Kita begitu banyak teknologi, ada katakanlah alarm, ada katakanlah smartphone ataupun yang lain-lain, bahkan dari suara radio, dari suara TV, internet, segala macam bisa. Tapi di era teknologi yang seperti ini, kalau memang esensinya adalah mau melakukan ibadah dan mengingatkan orang melakukan ibadah, tapi kalau kita lihat lebih dari sekedar itu, saya jadi percaya apa yang Pak Pul katakan bahwa ini adalah dominasi terhadap udara, gitu, dominasi terhadap suara. Betul. Bahwa udara kami adalah milik Arab, gitu, misalnya kan seperti itu. Jadi berpesan seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir hanya tujuannya untuk mengingatkan itu tidak. Jadi ini semacam dominasi dan kalian mau apa begitu. Nah, apakah begitu tujuan kita hidup bernegara ini? Kan nggak seperti itu mestinya Pak Paul, gitu. Betul. Jadi memang suara-suara Arab itu ya selama mungkin mereka kalau bisa membunyikan selama mungkin, sekeras mungkin,
supaya suasana Arab itu dibangun di Indonesia. Jadi ada satu tindakan yang bodoh karena agama tadi ya. Rasanya kalau suasananya Indonesia sudah Arab itu bakal masuk surga semua. Nah, itu yang cilaka itu. Oke, ini Pak Nugrohoka siapa nih? Nugrohoka